السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الإجابة القبول والوصول والتماسل لكل ومأمول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته وأهل البيت أجمعين، وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الحسن الشاذلي الشيخ عبد السلام المحشي الشيخ عبد الرحمن ولا نعطى إلا السكندري نفعنا الله بعلوم وأسراره. وصلى الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره. يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini masuk tanggal 3 Safar 1448 Hijriah. Jadi Safar itu artinya kosong. Kalau di ilmu tajwid itu ada yang namanya sifur atau sifr, baik sifir mustadir maupun sifir mustatril, itu artinya kosong. Jadi orang Mekah dulu itu kalau bulan Safar ini mengosongkan kampung, keluar semua, bekerja, berbisnis. Makanya di bulan Safar itu Mekah itu sepi dulu. Kemudian mereka akan kembali nanti di bulan-bulan Rabi'. Rabi' itu panen. Jadi Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani balik. Nah, peristiwa di bulan Safar ini adalah satu peristiwa yang paling fenomenal adalah hijratun Nabi Muhammad SAW ilal Madinah. Jadi bulan ini Rasulullah itu hijrah. Ingat ya, Rasul itu orang terakhir. Jadi rombongan hijrah terakhir dari Mekah ke Madinah itu adalah Rasulullah. Dan itu terjadi di bulan Safar. Lalu beliau menikah dengan Khadijatul Kubra ya di bulan ini, di bulan Safar. Dan beliau menikahkan putri beliau juga di bulan Safar. Dan beliau memenangkan perang Khaybar pun di bulan Safar. Jadi bulan ini bulan torehan, prestasi dan motivasi semangat untuk beribadah. Tidak ada hubungannya dengan penyakit, belain, tidak ada ya. Ngomong Jawa kan bulan Safar ini bulan penyakit, bulan yang dianggap pancaroba ya. Insyaallah kullu amin wa antum bi khair. Kalau di Islam itu semua baik, bulan semua baik, tanggal semua baik, tidak ada yang jelek. Tapi nanti di Safar biasanya untuk mburi-mburine ono apa istilahnya wong Jawa kuwi rebo wekas ya. Sesuk akhir bulan rebo wekas. Wekasan. Ya. Jadi itu tradisi dan budaya. Baik, hadirin rahimakumullah, kita membuka kembali kajian Al-Hikam. Ya, Al-Hikam ini kitab tasawuf. Jadi kalau tasawuf itu ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, ada yang pakai atau tidak, ada yang pakai, tidak masalah. Jadi ilmu tasawuf itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang menggunakan ilmu tasawuf, ada yang tidak. Jadi ini pilihan saja. Bagi Anda yang tidak bertasawuf, tidak apa-apa. Bagi Anda yang bertasawuf, tentu ini menjadi hal yang penting. Terlebih, orang yang bersyariat tapi tidak berhakikat, itu fasik hukumnya. Man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq fatafasaq. Orang yang syariat tapi tidak hakikat, itu fasik hukumnya. Sholat tapi tidak ngerti apa itu hakikat sholat, maka fasik hukumnya. Dia sholat, dia terus berdebat, bertikai, berkonflik, tidak selesai. Banyak orang seperti itu.
Ya salat, buyar salat ya tukaran maneh, siwaan maneh. Ya salat, ya terus hasud, ya terus musuhan. Ada? Ada yang begitu? Ya salat, ya gak nyokot tonggo yoan. Ada? Ada? Wongnya teko? Ya tone teko kabeh. Ya. Jadi salat kita itu kering, Pak. Gersang. Salat terus, ritual terus, tapi spiritualnya tidak ada. Ritual terus, tapi tidak ada spiritualnya. Ya, itu yang disebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi menggunakan isim fa'il sahun. Itu aigoflatul qulub, hatinya itu kosong. Yang dia kerjakan cuma rutinitas. Pokoknya ndang sholat, ndang mari, ndang beres, ndang buyar. Istilahnya mangan, ya, mangan wareg, mari ngono glegeken terus pup, mangan maneh, udah. Yang didapatkan cuma rutinitas. Makanya dulu pernah saya tanya tuh, jenengan ini kalau setelah sholat rasanya apa? Mari sholatku rasanya piye? Lega apa piye? Apa tenang apa? Halo? Apa? Ayem. Iki luwe apa ngantuk sih wong-wong iki. Jadi jenengan kalau selesai salat rasanya piye? Ayem. Seolah-olah ndang beres pekerjaan, alhamdulillah. Mari ngono to. Mari ngono sambat cek tas maghrib wis isya maneh. Ada yang gitu? Ah, itu terjebak ritual ya. Makanya tasyarru' bila tahaqqaq maka tafassaq. Bersyariat tapi tidak berhakikat itu fasik. Yang nemen wa man tahaqqaqa bila tasyarru' faqad tazandaq. Dia itu berhakikat tapi tidak pakai syariat, itu mesti zindik. Mesti zindik. Zindik itu gak jelas. Islam gak, kafir gak. Ono uang ya menjalankan ritual ibadah tapi pakai hakikat, tidak pakai syariat. Jadi ketika ditanya, "Kon wis salat?" "Wis." "Kapan?" "Oh, iku mau, pokok aku nek meneng salat." Ada? Sampeyan tahu krungu aliran hening gitu, hening meneng salat. Jadi salatnya itu pokoknya meneng salat. Ada? Ada. Jadi orang itu main hakikat. Ora ono gurune, ora pakai jalur syariat. Nah, itu bahaya, Pak. Mesti rodo-rodo wonge. Ya, gliyeng istilahnya. Dan ini akhir zaman ini banyak orang-orang begitu. Mereka itu ingin loncat, nggak pakai syariat, pokoknya langsung ketemu pangeran. Wow, langsung hakikat, langsung pakai jalur orang dalam, Pak. Set. Jadi sholatnya ketemu pangeran langsung. Kira-kira ya, bener apa gak model ngono. Wong Kanjeng Nabi yang dijamin swarga sikile sampai abuh mergo kesuwen ngadeg, Pak, ngadeg sholat. Awak iki ngadeg sithik wis sambat itu. Ya, makanya dalam kajian Al-Hikam ini panjenengan akan dikenalkan bagaimana tasawuf itu mengelola batin, mengelola ilmu hikmah. Kemudian bagaimana mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap ritual menjadi spiritual. Kula niki gadah guru sing ngajar hikam, Al-Maghfurlah Mbah Yai Jamal. Ya, tambah belas. Jadi insyaallah tahun ini pondoknya dijadikan muktamar insyaallah Agustus. Kami itu kalau ngaji Al-Hikam sama beliau itu wasiatnya cuma satu. Ya. Lakonono. Ya. Lakonono sak gurunge ngandani wong. Sebab yang paling berat itu ngelakoni. Nek ngomong gampang, Pak. Ayo coba. Sampai ngomong sholat gampang loh. Sholat toh. Kadang-kadang awak dhewe gurung sholat. Ayo ngaji yo, awak dhewe gak tahu ngaji. Nah, inilah kemudian kenapa ya ilmu tasawuf ini memang tidak semua orang pakai. Ya, tapi bagi yang sanad ilmunya muktabar pasti paham bahwa Imam Junaid Al-Baghdadi itu pernah menasihati al-ilmu tasawuf itu adalah ma'rifatu billah bainaka wa bainallah bila ha'il. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mengenalkan Allah sehingga antaramu dengan antara Allah tidak ada perantara. Itu kaulnya Imam Junaid.
Sehingga di antaramu dengan di antara Allah tidak ada perantara. Kuwi jenenge ilmu tasawuf. Jadi bagaimana menerapkan kehidupan ya, semua makhluk, kemudian memahamkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan akhlak yang mulia, itu tasawuf. Mengendalikan hawa nafsu sesuai kehendak Allah, itu tasawuf. Merasa tidak memiliki apapun dan juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah, itu tasawuf. Piye carane mengenal asma Allah dengan yakin, menyadari sifat-sifat Allah, af'al Allah, semuanya. Dan manfaatnya ilmu tasawuf ini mendidik hati sampai mengenal zat Allah sehingga berbuah legowo, lapang dada, kemudian kesucian hati, berbudi luhur, dan menganggap kebaikan itu ada di semua makhluk. Nah, kalau kita selama ini masih sering beranggapan bahwa orang lain itu salah, jelek, buruk, itu sudah tidak masuk Pak dalam teori tasawuf. Abul Hasan Asyadzili, ya, beliau adalah gurunda sanad Imam Ibnu Athaillah, pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini adalah Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau ini adalah mursyid Syadzili, ya, thariqah Syadzili, dan beliau itu mengembangkan teorinya dengan 5 poin. Jadi ini pengantarnya ya, untuk memahami kitab Al-Hikam kita harus pahami sanad gurunya. Abul Hasan Asyadzili mengatakan takwa kepada Allah itu harus lahir dan batin, di dalam sendiri maupun di dalam ramai, baik private maupun publik. Ittaqullaha haitsuma kunta. Basicnya dimanapun kau berada, tetap bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ittiba'i sunnatin Nabi Muhammad SAW fi af'alihi wa aqwalihi. Mengikuti semua sunnah Rasulullah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Fi aqwalihi wa af'alihi. Yang ketiga, mengabaikan semua makhluk, dalam suka maupun benci. Jadi tidak usah menghiraukan Pak. Orang suka atau tidak suka sama kita, itu tidak lagi mempengaruhi. Kalau jenengan masih suka dipuji, marah ketika dibenci, atau senang ketika dipuji, marah ketika dicaci, maka itu belum masuk. Kira-kira sampean kok tipikalnya nek dielem seneng apa ora? Sampean kok sregep Pak, seneng kok gak kira-kira? Nek modelmu ketane iki seneng kabeh. Umpamane dinyek kira-kira muring-muring kok gak? Model apa kaji kaya ngono? Kira-kira muring-muring kok gak? Oh, itu ya pancen ada kelasnya. Karena apa? Karena salah satu syarat ikhlas itu adalah istiwaul madhi wa zammi. Kita harus belajar Pak untuk menyamakan bahwa dibenci maupun dipuji itu tidak ngefek di hati. Kira-kira nek model sampean ya aku kan gak. Aku tambah nemen masalahnya. Kira-kira nek awak dhewe iki dielem seneng kok gak? Seneng. Nek dinyek muring-muring ora? Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa Anda marah ketika dicaci maki? Apa? Hah? Sampai dinyek Pak, terus muring-muring, apa? Halo? Rumangsa apa kira-kira? Rumangsa? Aku gak ngono kok, iya toh? Kira-kira nek sampean merasa tidak pantas dinyek kaya ngono, apa kudu marah? Mestinya kalau memang merasa tidak pantas dengan kata-kata orang, ya ndak usah marah loh. Berarti kalau marah pantas, kan ngono toh? Iki mudeng kok gak? Iki mudeng kok gak bahasaku? Apa kedukuran piye? Kalau Anda merasa tidak pantas diinyek wong, apa kudu muring-muring? Mestinya kan, aku kok digandani ngono rek. Perasaan aku yo kok ngono. Ya wes, enggak usah marah. Kalau marah berarti pantas, ngono lho. Mbok paham boga ngono lho. Pokoke ngono lah. Seringkali kita kan marah, dicaci maki marah, diinyek marah. Padahal dia sadar bahwa nyekan itu tidak akan kemana-mana kecuali kembali pada orang yang berkata. Perkataan buruk itu balik nang wongnya Pak. Ludah yang dilempar ke langit itu jatuhnya ke wajahnya sendiri. Paham ya? Sampai ngidu. Cuy, kira-kira dibondi. Dibawa dhewe.
Artinya semua perkataan buruk orang tentang kita itu sebenarnya nggak pernah kena kita, balikin nang wonge dhewe. Cuma dia lagi buang sampah ke kita, lah sampahnya itu sampah dia gitu loh. Nah, kalau Anda marah dengan kata-kata buruk orang, berarti Anda terkontaminasi dengan sampah orang. Tak kasih ilustrasi wes biar paham. Saya wahing Pak, saya flu umpamanya, lagi sakit nih lagi flu umpamanya, aku jebres. Saya aku wahing, jebres, sat, sampean tertular Pak, kena wahing kabeh. Kira-kira sing salah aku apa sampean? Halo, sampean melok wahing sesuk flu kabeh. Sing salah aku apa sampean? Aku kan pancen lagi flu, terus aku wahing, jebres, terus sampean tertular. Jadi flu. Kira-kira karena apa? Karena imunitas Anda rendah. Paham maksudnya? Karena imunitas kita rendah, jadi gampang Coba kalau imunitas Anda kuat, kira-kira ikut flu enggak? Enggak, Pak. So, dalam ilmu tasawuf cari jalan ke dalam, Pak, bukan cari jalan keluar. Belajar ilmu tasawuf itu belajar menjadi diri kita, bukan jadi orang lain. Belajar memahami diri kita untuk memahami Allah. Sebab man arafa nafsah arafa rabbah. Orang mengenali dirinya, dia mengenali Allah. Tidak ada satupun orang bisa mengenal Tuhannya sebelum mengenal dirinya. Itu yang Syekh Abdul Hasan Asyadzili katakan. Maka abaikan semua penilaian manusia, itu abaikan. Jenengan yang ngaji tasawuf, wis ora usah gumedhe, ora usah rumangsa, ora usah merasa, ora usah. Karena ilmu tasawuf itu mengajarkan iso ngrumangsani, bukan rumangsa iso. Si nomor 4, ridha bil hukmi, ai bi taqdiri syarrihi wa khairihi. Kita belajar ridha dengan takdir Allah, mau ringan, mau berat, mau susah, mau tidak, terima. Karena hakikatnya Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Paham ya? Jenengan kalau diuji itu karena apa? Ada yang diuji kan? Diuji anak. Kabeh awak dhewe iki duwe jatah, Pak. Duwe jatah dhewe-dhewe. Diuji bojone, anake, keluargane, pekerjaannya, ekonominya, semua diuji. Kira-kira Allah menguji kita itu karena apa? Karena Allah cinta sama kita. Kan hanya yang dicintai Allah yang diuji. Kalau jenengan merasa diuji terus nyalahne Gusti Allah, Allah itu tidak adil, keliru. Maka bersyukurlah ketika diuji. Alhamdulillah, ngono lho. Makanya orang tasawuf itu kalau ada kematian, tidak innalillah, Pak. Kematian itu di mata orang-orang tasawuf itu bukan innalillah, tapi alhamdulillah. Cuma awak dhewe rada bingung ya. Sapa sing mati? Alhamdulillah. Lho apa kira-kira gak tukaran ambek wong-wong itu? Ya repot, Pak. Karena paradigma sudut pandangnya berbeda. Dan yang kelima, yang terakhir itu Imam Abu Hasan Asyadzili mengatakan ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah, suka tau'an au karha, suka atau tidak suka, baik suka maupun duka, bali enang Gusti Allah. Jadi fadkhuli fi ibadi itu ada kalimat sebelumnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dalam kitab Al-Hikam ini guru beliau itu mengatakan bahwa semua harus kembali ke Allah karena tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Maka untuk belajar ridha ini, belajar rela ini kita harus belajar inti dari ridha. Inti ridha itu apa? Satu, hirsun, semangat. Orang ridha itu harus semangat, punya semangat yang kuat. Kemudian ridha itu harus berhati-hati, al-ittiham kepada yang haram maupun menjaga kehormatan. Jadi orang itu kalau mengharap ridha, hati-hati, cek boleh apa enggak, haram apa tidak, jaga kehormatan. Jadi al-iffah bin nafs, berhati-hati dengan diri. Ya, kalau orang ridha yang ketiga apa? Harus taat dan memahami bahwa kita ini posisinya hamba. Belajar untuk selalu menjadi hamba. Ya, jangan jadi Tuhan. Karena banyak orang jadi Tuhan-Tuhan kecil di bumi ini. Merasa
Jadi RT loh. Jadi RT loh gak noleh belas. Jadi RT itu loh. Bayang loh coba. Pemana jadi lurah. Kadang-kadang ada orang itu dikasih ujian tingkat strata sosial tidak kuat Pak. Makanya udah posisi kita ini posisi paling baik, paling enak. Jadi orang yang biasa-biasa itu enak loh. Ya, biasa aja, tidak usah jadi orang luar biasa. Kenapa? Orang luar biasa itu biasa di luar biasa. Jadi tidak begitu umum lah orang. Terus laksanakan kewajiban dan hargai nikmat Allah. Setiap nikmat hargai. Dikauli alhamdulillah ya Allah sehat. Alhamdulillah ya Allah sempat. Nah itu ya. Makanya nasihat-nasihat di mukaddimah ini jenengan harus pahami bahwa belajar ini adalah belajar untuk menjadi orang yang ingin memahami hakikat dari sebuah syariat. Jadi mentas soko hal-hal rutinitas, ya mentas dari ritual menjadi spiritual, gitu loh. Belum jenengan sholat berdiri, ruku, sujud, i'tidal, sujud. Itu kan gerakan 180 derajat tuh. Gerakan 180 sampai 360 derajat. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Itu nanti ada filosofisnya. Dan luar biasa. Coba jenengan cek. 1 rakaat itu berapa ruku, berapa sujud? 1 rakaat. Berapa ruku, berapa sujud? 1 ruku, 2. Pertanyaannya, kenapa sujud 2 kali, ruku sekali? Paling jawabannya istiqokonone. Padahal perintah ayatnya warka'u ma'ar raki'in. Itu bukan rokokan sampai wong sing rokokan, bukan. Warka'u itu adalah tunduklah bersama orang-orang yang tunduk. Jadi levelnya orang sholat itu ukurannya ruku, Pak. Kalau dalam fikih 1 rakaat itu standarnya ruku. Selama uman ruku berarti sa'ro. Paham? Paham ora? Nah, ngono lho. Makmum masbuk, datang dia. Terus ketinggalan Fatihah, ketinggalan surat. Tapi langsung maju uman, Allahu Akbar, imam ruku. Melok ruku. Masuk 1 rakaat? Masuk. Walaupun sebagian pendapat mazhab dia belum sempat Fatihah, enggak apa-apa, sebab masbukun bittiba'il imam. Nanti di Bidayatul Hidayah Ghazali jelas. Jangan akan lihat min syurutil muqtadi ma'al imam ayaktadiyal ma'mumu bil imam. Nah di situ nanti ada bahwa jamaah yang ketinggalan Fatihah dan surat tapi isa uman ruku tetap 1 rakaat. Sementara yang lain berbeda. Kalau tidak sampai Fatihah tidak bisa. Nah kan gitu kan. Karena Fatihah rukun kauli, itu pendapat. Nah, ketika rukun kauli dihadapkan dengan sholat berjamaah, ada grade yang berbeda. Yang satu tetap mendapat 1 rakaat, yang satu tidak. Ya, itu nanti di fikih bahasanya. Baik, kemudian kita akan lihat kaidah pertama. Ya, kaidah pertama dari Al-Hikam ini sebenarnya masih banyak mukadimahnya nggih, tapi tidak mungkin kita bahas semua. Ya, paling tidak aja lah pengantar umum. Kaidah yang pertama dalam ilmu Al-Hikam ini adalah min adamatil i'timadi 'alal amal nuqsanir raja 'inda wujudi zalal. Kaidah pertama, di antara tanda-tanda seseorang bergantung pada amalnya, itu munculnya kekecewaan di saat gagal. Hilangnya harapan di saat gagal. Berkurangnya harapan di saat gagal. Bergantung pada amal, indikatornya Anda kecewa ketika gagal. Ayo coba. Kalau kita gagal, kira-kira kita senang apa kecewa? Kenapa? Kecewa. Karena Anda menggantungkan hasilnya pada usaha Anda. Salahmu dewe. Padahal perintahnya fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita seringkali merasa aduh gak diterima.
Waduh gak masuk, aduh gak lulus, aduh gagal. Marah, kecewa. Terus lalu dia salahkan semua prosesnya. Padahal Allah menyuruh kita untuk berproses, tapi tidak untuk menjamin hasil. Jadi kalau Anda gagal ketika melakukan sesuatu dan kau kaitkan dengan ikhtiarmu, aku ini sudah ikhtiar ya Allah, semuanya sudah standar SOP, SN ini barang tak lakoni kabeh. Kok gagal? Karena kau bersandar kepada usahamu, bukan kepada Allah. Paham maksudnya? So, indikator orang-orang yang kehilangan harapan kepada Allah adalah munculnya kekecewaan, munculnya rasa sakit hati, atau dia tidak menerima kenyataan akhir inda wujudil zalal, ya, fi nuqsanir rajah. Dan itu sebabnya cuma satu, adalah al-i'timad 'alal amal. Ya, bersandar menggantungkan hasil pada usaha. Padahal hasil tidak pernah ada hubungannya sama usaha. Kalian pernah dengar anak-anak muda suka bikin clue? Tenang sobat, tenang. Karena apa? Karena hasil tidak akan karena usaha tidak akan mengkhianati. Ada yang begitu toh di clue-clue medsos itu. Sering saya dengar itu. Bikin yang semangat pasti berhasil. Karena apa? Karena tidak ada usaha mengkhianati, apa hasil mengkhianati usaha, apalah gitu loh. Dia lupa bahwa hasil tidak pernah terpengaruh oleh apapun. Paham maksudnya? Hasil tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Sekarang saya tanya, jenengan sakit terus berobat, waras apa enggak? Jenengan sakit, opo kudu ke rumah sakit cari dokter cari obat, opo? Ikhtiar. Terus waras kok enggak? Nah, paham kan? Bahwa tidak ada hubungannya. Tapi nanti ada yang protes. Oh, nek ngono ya gak iso. Karena apa? Kita ini harus berpikir logik. Ngono, logik ya. Sejak kapan Allah didikte oleh usaha manusia itu loh, sejak kapan? Artinya apa? Kalau jenengan sakit terus berobat, karena memang diperintah ikhtiar. Paham maksudnya nggih? Jenengan tuh diperintah wa'malu ala makanatikum inni amil. Bekerjalah sesuai potensi dan kemampuan kalian. Bekerja. Hasil bukan urusan kalian. Tidak ada hubungannya Pak orang mati karena sakit itu loh. Ayo coba. Sampai nek takut tonggone mati, sakit apa? Oh mati kok takut sakit. Al mautu ya'ti baghtah. Matiku wis wayahe fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Orang mati itu karena wis wayahe, bukan karena sakit, Pak. Tapi kan kita protes. Iya, tapi kan harus dicari sebabnya, Ustaz. Enggak butuh sebab. Takdir Allah itu enggak butuh sebab, bisa. Sampai harus yakin bahwa semua takdir Allah itu pasti syarrihi wa khairihi minallahi ta'ala. Sayangnya kita selalu mengukur itu dengan akal rasio. Apa enggak boleh? Boleh. Wong Qur'annya la'alakum ta'qilun la'alakum, ya toh? Disuruh berpikir la'alakum tatafakkarun. Tapi dalam konteks yang domainnya Allah, rezeki, urip mati, jodoh, itu biarkan di tangan Allah. Sampai gak usah ngewangi, Pak. Sampai nyambut gawe golek apa? Duit. Iya kan? Oleh enggak? Oleh enggak? Hah? Sampai nyambut gawe iki golek duit apa golek rezeki? Golek gaji apa golek rezeki? Kita mulai gak nyambung gitu, mulai bahaya. Ingat Pak, setiap kita mungkin tidak semua punya gaji, tapi kita harus yakin semua orang punya apa? Rezeki. Dan rezeki itu akan berhenti pada saat kita mati. Jadi selama hidup Anda harus yakin rezeki Allah tidak pernah putus. Masih sampai sewantai, bendino mancing, ngopi nang warkop. Sing delok sampai belum ngermongi kira gak duwe penggawean ya Allah. Padahal penggaweanane ngopi. Udah maksudnya.
Jadi dalam ilmu tasawuf, orang malas itu dibela, Pak. Artinya, malas kok dibela? Enggak. Orang itu enggak malas. Dia itu punya rezekinya. Coba. Lebih bahagia mana? Si ngopi ndok warkop, ambil sampai si nyambut gawe meteng-meteng sampai sore. Ayo coba. Mungkin di detik ini ada yang enggak terima. Waduh. Kayaknya ini konsep berpikirnya. Enggak. Kacamata tasawuf memang berbeda. Jadi setiap orang itu punya jatah yang tidak akan pernah berkurang. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Ya, Ibnu Athaillah ini adalah salah satu tokoh yang mazhabnya Malikiyah. Jadi gurunda Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Itu pernah berdebat tentang urusan rezeki, Pak. Unik gitu. Dari Imam Malik, Idris, nyeluke santri niki Idris. Imam Syafi'i itu namanya Idris Asy-Syafi'i. Idris, rezekiku wis diatur. Kon nyapa ngoyo-ngoyo barang. Terus gak kira nang ndi. Imam Syafi'i tidak sependapat karena beliau cenderung rasional. Lho mboten ngoten Yai. Nek mboten nyambut gawe nggih mboten hasil. Ya enggak. Akhirnya Imam Syafi'i membuktikan. Wah, ini kita buktekno. Imam Syafi'i terus kemudian berjalan, kemudian beliau bekerja di sebuah kebun anggur gitu. Nah, kepingin anggur bekerja di kebun anggur, 1 hari 2 hari dikasih upah 1 peti anggur. Nah ini rek, nek kepingin anggur yo nyambut gawe, nek kepingin anggur yo tuku anggur kan ngono to. Jare Imam Syafi'i ndok atine ngoten. Digawa nang gurune nang Imam Malik. Assalamualaikum Yai. Niki Yai, kula kala wingi kepingin anggur, kula nyambut gawe ndok kebun anggur niki gaji 1 krat anggur. Wah. Oh, Masya Allah, Tris. Aku lho ket wingi kepengin anggur. Kok yo awakmu teko nggawa anggur iki lho. Halo. Kira-kira sing salah sapa kira-kira? Kira-kira Imam Malik itu tengak-tenguk nang omah, angen-angen enak ketane mangan anggur iki. Lho kok gak suwe santri teko nggawa anggur Imam Syafi'i. Kira-kira iki kan berdebat tentang rezeki. Kira-kira sing bener sing salah iki ndi? Gurune ngomong, wis pokoke rezeki gak nang ndi, Tris. Lah kon niku nggawa anggur. Ket wingi lah aku angen kepengin anggur kon nggawa anggur. Alhamdulillah rezekine Gusti Allah. Paham maksudnya? Imam Idris, Imam Syafi'i. Allah, pancet ya apa tetap kalah mbek guru ngono. Itu paradigma sudut pandang memahami konsep rezeki. Contoh niku. Jadi jenengan memahami rezeki atau memahami konsep bersandar kepada Allah, itu jangan pada amal, Pak. Bersandar pada Allah, jangan pada amal perbuatanmu. Amal perbuatanmu itu tidak pantas bagi Allah untuk mengatur dan mendikte rezeki Allah. Paham maksudnya? Semua usaha kita tidak pernah mempengaruhi Allah. Wallahi. Ayo coba. Semua upaya kita tidak pernah mempengaruhi Allah. Karena Allah itu berdiri secara azali. Paham? Wallahu yarzuqu may yasha. Wallahu yarzuqu may yasha wa yaqdir. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu wilayah Allah. Umpamanya sampai nyambut gawe, terus bendino kok tetap melarat. Kira-kira apa? Ana wong tengak-tenguk tok, ya Allah. Ono ae duwike. Paling sampean curiga, grandong iku mesti. Ngono ya. Elek atimu kan ngono. Grandong iku mesti teko Gunung Kawi wingi ngono ya. Gunung Kawi digowo. Padha alumni ne Gunung Kawi kok. Sing sitok teko Gunung Kidul. Nyapa? Ono nang Nyeloro Kidul, jaluk sugi instan. Ada yang begitu ya? Ada. Tapi nyuwun sewu, Pak. Kalau Anda itu sakit berobat, itu karena perintah syariat. Syariatnya sampai kudu berobat. Mau sembuh atau mati sekalipun, itu takdir Allah. Paham? Allah. Paham? Jenengan jadi manusia, itu takdir. Buruk atau jelek atau baik Anda, itu pilihan Anda. Mudah maksudnya. Paham ya? Yang penting jangan putus harapan. Kita tuh harus punya roja wal khauf ilallah. Harus punya roja wal khauf. Harapan. Mudah-mudahan Allah kabul. Takut kalau tidak dikabul. Jadi kalimat wujudi zalal itu artinya segala wujud yang akan hancur. Maka jangan kau letakkan ya apa yang sudah kau upayakan ke sesuatu yang akan hancur.
Letakkan kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah hancur. Sampai sini? Paham ya? Kaidah pertama. Di antara tanda-tanda min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Tanda-tanda orang yang bersandar pada amalnya adalah kurangnya roja, kurangnya harapan kepada Allah di saat dia gagal. Karena dia menyandarkan kepada alam yang hancur. Oke. Kita ini mulai menang ini bahaya. Any question? Ada pertanyaan? Gak usah jerun-jerun, kok ditambahin mana tambah agak mudeng sampean. Ada pertanyaan? Ini saking pahamnya kok saking nggak pahamnya? Monggo, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Arafa itu artinya mengenali. Jenengan pernah bercermin, Pak? Coba, sampean bercermin. Yes. Bacalah doa bercermin. Hafal kan? Angel. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Wahai Allah, sebagaimana engkau ciptakan aku desain yang sempurna nih, maka perbaguslah attitude, akhlak, behavior, kebiasaan. Di saat jenengan bercermin, kenali dulu, Pak. Oh, aku ini secara fisik dulu, secara fisik, nanti baru secara batin. Oh, ini. Kita tuh seumur hidup nggak pernah, Pak, bisa ngeliat telinga kecuali di cermin tuh. Ayo coba duluan kupingmu deh. Nggak bisa tuh. Tidak bisa. Kita lihat bibir kita ya susah. Angel. Artinya apa? Kenali dulu secara fisik. Wah Allah, Gusti panjenengan nyiptakno kula kados ngeten. Iki nek umpamane kuping ana balungane gak iso turu aku. Krak iso tuklek bolak-balik. Iya toh? Ya Allah, Gusti jenengan nyiptakno irung kula. Bolongane nang isor. Bayangno nek bolongane mendhuwur gitu. Mbok nek musim udan ya piye? Lah iya, Gusti panjenengan nyiptakno kula idep, masyaallah mripat iki. Ya toh? Iki umpamane ana banyu kok iso enggak mlebu mripat iki lho yuk. Didesain sempurna, Pak. Di ahsani taqwim. Gusti lambe iki untu lisan. Sampeyan memahami diri sampeyan dulu. Itu ndak habis, Pak. Paham maksudnya? Jadi ini konsepnya nanti tafakkur fi khalqillah wala tafakkur fi dzatillah. Berpikir tentang desainnya Allah. Jangan dulu berbicara tentang desainer. Pahami dulu ciptaan Allah itu sedemikian sempurna kita nih. Sampai pernah di MRI, pernah MRI. Ada yang pernah MRI yang dimasukkan tabung itu loh, Pak. Bludak. Sampai ngerti itu buat apa? Itu kalau dimasukkan nanti di komputernya di layar itu kelihatan, Pak. Ternyata kita nih jaringan miliaran, Pak. Ada jaringan yang sedemikian rupa itu semua kelihatan di situ, Pak. Ya Allah, semua yang ada malfunction atau malfunction ya, sing nggak berfungsi, konangan, Pak. Kupingnya iki nutup, iki ono kanker, iki ono konangan kabeh. Artinya apa? Desain sedemikian rupa, Pak. Ya Allah, Pak. Ya Allah, coba bagaimana sang pencipta itu. Jadi kalau kita mau mengenali diri kita, ya kita ini ahsani takwim, desain paling sempurna. Coba bagaimana Allah yang maha sempurna itu. Maka kalau kau mengenali dirimu secara fisik saja, kau nggak akan habis mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabb, Alhamdulillah ya Rabb. Kita nggak akan pernah berhenti Subhanallah ya Rabb, Subhanallah ya Rabb. Nggak akan pernah berhenti kita mengucapkan Allahu Akbar, takjub, dita'ajub ya Allah, nggak pernah habis.
Ini kalau jenengan saya kasih testimoni beberapa jamaah yang di kedokteran, yang di objin, itu luar biasa Pak. Masya Allah. Jadi kita nih mau mengenal Allah, tapi diri kita aja kita tidak kenal. Memang susah Pak. Makanya mulailah mengenali dirimu, agar kau bisa ketemu nanti dengan jalur penciptamu. Ingat, kita punya hubungan frekuensi dengan Allah. Dan frekuensi ini bisa ketemu kalau kita mau sedikit membuka diri. Sayangnya, dosa, kelakuan, maksiat, itu nutupi frekuensi itu Pak. Sampai pernah nggak nyetel SS di mobil? Itu kalau belum 100 Pak, tidak bisa jernih Pak. Walaupun 9995, 990 masuk sudah SS itu, paham? 101 masuk masih SS, tapi kan ngeresek sampai 100. Suara Surabaya 100 FM gitu kan? Nah itu. Jadi kenapa kita harus mengenali diri kita? Agar frekuensinya bersih, baru nah, kau akan ketemu nanti dengan frekuensinya Allah tuh setelah kau mengenali frekuensimu dirimu sendiri. Temukan frekuensimu, nanti ada jalur yang menuju frekuensinya Allah, itu akan terbuka. Nah, salah satu ilmu yang bisa kita pakai untuk itu adalah ini. Makanya kaidah yang pertama, lepaskan semua frekuensi kotor di mana kau mengandalkan amalmu sehingga kau menutup hakikat kekuatan dan kebesaran Allah. Ini Pak. Jadi jawabannya sebenarnya masalah frekuensi saja. Kalau jenengan mengenali diri, maka nanti frekuensi di dalam diri jenengan akan keluar. Dan itu akan ketemu. Betapa luar biasanya Allah mengurus kita, ngerumat awak diki luar biasa. Sayangnya kita mengenal Allah hanya di masjid Pak. Paham? Percaya nggak kita mengenal Allah hanya di masjid? Jujur ya, jawab. Kenapa jenengan kalau menangis di bandara itu lebih begitu luar biasa terasa ketika melepas keluarga haji, melepas anak-anak saudara keluar negeri? Kok tangisannya begitu ikhlas daripada nangis-nangis di masjid Pak? Apa? Halo? Ya toh? Anda kan merasa toh bahwa di bandara adalah boleh jadi ini pertemuan terakhir, ya toh? Boleh jadi ini adalah penerbangan terakhir. Kan kita nggak tahu. Makanya tangisan di bandara cenderung lebih tulus daripada tangisan di masjid. Ayo coba nangis-nangis di masjid. Iling apa? Utang. Jujur. Kenapa orang kalau ketika di rumah sakit itu luar biasa Pak? Kalau dungo itu. Dungo di rumah sakit, ya Allah. Apalagi kerungu. Mohon maaf. Kayak kelihatannya Bapak sudah stadium 4. Jadi tinggal 3 hari umpama. 3 hari. Kerungu Pak. Langsung Pak. Subhanallah. Bendino gak bisa turu. Subhanallah. Allahu Akbar. Karena apa? Paham? Daripada dia berdoa di masjid. Kenapa di rumah sakit lebih banyak kesaksian-kesaksian tulus dalam doa-doanya daripada ketika Anda berdoa di masjid? Begitu kan? Ayo wes, akonono lah. Timbang rame wes. Bagaimanapun kita tidak akan pernah menang melawan waktu, karena waktulah yang paling dahulu. So, terbatas waktu. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmah, belajar untuk menjadi lebih baik tanpa harus disebut orang baik. Teruslah berbuat baik, jadikan kebaikan sebagai hobi, walaupun Anda tidak disebut orang baik. Karena akhirnya orang baik akan mati Pak. Kebaikan kita yang akan abadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-karim sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa jam'iyyatana hadha min jam'iyyah masjid al-maghfirah min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli al-syukri wal ibadah wal istiqamah fit ta'ati wal bariyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.